Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Waktu saya kecil, ada nasihat orang tua saya. Nanti kalau udah besar, jadi orang yang berguna. Bukan buat keluarga aja, tetapi buat nusa dan bangsa. Keren saudara ya. Nah, itu pesan atau nasihat orang tua. Pada umumnya begitu. Jadi orang yang berguna buat keluarga, buat masyarakat, dan buat bangsa. Jangan jadi sampah masyarakat. Atau sampah masyarakat yang menjijikan, yang dibuang, saudara. Nah, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan berjudul, dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna. Nah, pertanyaannya, siapa yang dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna? Nanti kita akan bahas siapa ya. Saya berharap bukan saudara yang dulunya tidak berguna, sekarang tidak berguna. Jangan ya. Saya mau saudara sekarang ini berguna, amin. Dulu berguna, sekarang berguna. From useless to very useful. Useless. Use berguna, less itu berarti tidak. Useless. Homeless, tidak punya rumah. Fatherless, tidak punya bapak. Kalau nggak punya mama, males saudara ya. Useless, tidak berguna. Filemon pasal 1, Filemon cuma satu pasal, ayat 8 sampai 22. Nah, saya akan bacakan saudara, ini surat Paulus kepada Filemon. Nah, bukan satu kebetulan gereja kita namanya Filemon. Nah, nama Filemon itu diambil dari sini. Filemon pasal 1, yang memang cuma satu pasal, kita baca mulai ayat 8 sampai 22. Saya akan bacakan. Nah, di situ judulnya permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Mengenai siapa? Onesimus. Dikatakan begini, ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ini saya terjemahan yang baru, saudara ya. Saya pakai terjemahan sini aja ya, besok ada pertemuan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Sebenarnya Paulus bisa memerintahkan Filemon, tapi Paulus tidak lakukan. Dia memohon, meminta. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua. Jadi dia sudah tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi dia ada di penjara di Roma. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yakni siapa? Onesimus. Dahulu, memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu, baik bagimu maupun bagiku. Jadi, yang dulu tidak berguna, sekarang berguna. Siapa namanya? Siapa? Onesimus. Nah itu, jadi jawabannya di sini. Dulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Kenapa Onesimus ada di penjara bersama dengan Paulus? Karena Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Jadi, dia ada di penjara karena dia melarikan diri dari rumah tuanya, yaitu Filemon. Dia bawa kabur, dia mencuri harta benda, kemungkinan uang Filemon. Filemon ini seorang yang kaya. Dia melarikan diri. Nah, di Roma pada waktu itu, kalau budak melarikan diri, itu kriminal. Bisa dihukum mati. Nah, dia kedapatan, namanya orang kaya, saudara sekalian, ya bisa saja ya. Akhirnya ketangkep, masuklah dia penjara bersama dengan Paulus. Beruntung Onesimus ini bertemu dengan Paulus. Nah, Paulus ini setelah bukan hanya Onesimus diinjili, tetapi dimuridkan. Nah, sekarang saudara sekalian, dia bilang dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, ayat selanjutnya ayat 12. Dia, Onesimus, kusuruh kembali kepadamu. Dia, siapa tuh? Onesimus, yaitu buah hatiku. Jadi dia bukan hanya sebagai anak rohani, tetapi betul-betul anak kesayangan, buah hati. Jadi ada di hatinya. Jadi Onesimus itu mengalami perubahan yang drastis. Sehingga dia menjadi kesayangan, kesukaan dari Paulus. Nah, ini luar biasa saudara ya. Luar biasa. Nah, dikatakan dia kusuruh kembali kepadamu. Jadi surat yang dia tulis, yang kita baca ini, diantar sama Onesimus. Ditemani sama Tychicus. Di Kolose pasal 4 ayat 9. Itu Tychicus, itu kan orang Kolose, jemaat Kolose. Nah, bersama dengan Onesimus itu menyampaikan surat kepada jemaat Kolose dan juga surat Paulus kepada Filemon. Jadi ini surat dikirim bersamaan. Makanya dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi ternyata Paulus juga punya jasa kepada Filemon. Jadi Filemon itu bertobat itu gara-gara Paulus. Jadi dia sebenarnya punya hak juga sebagai bapak rohani. Tetapi
tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan. Seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Pemimpin yang diktator, maunya juga, mentang-mentang dia punya kuasa. Semua dia kuasai. Itu lama-lama ditinggalkan sama pengikutnya. Jadi maunya dia aja, yang enak dia aja. Paulus enggak, dia minta. Meskipun itu anak rohani juga. Ya. Nah, itu bagus tuh. Kepemimpinan begitu, melibatkan semua orang. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Jadi Tuhan punya maksud bagi kita yang tulus, yang sungguh-sungguh, itu proses Tuhan. Jadi bukan satu kebetulan. Si Onesimus ini ketemu Paulus, rasul yang luar biasa. Paulus itu rasul, kan rasul 12. Jangan salah, rasul ke-13 itu Paulus. Kenapa? Dia berjumpa Yesus ketika perjalanan ke Damsyik. Ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kalau Onesimus tidak bertobat, budak yang melarikan diri itu dapat dihukum mati sebagai kriminal. Mungkin dia akan mati di penjara. Dia akan bisa ketemu lagi sama tuannya itu. Bukan lagi sebagai hamba. Bukan lagi sebagai apa? Hamba. Jadi kalau orang bertobat itu mengalami perubahan status. Jadi anak Allah. Itu luar biasa. Makanya bertobat itu penting, saudara. Dan hidup dalam pertobatan. Itu juga penting. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba. Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudara apa? Yang kekasih, rekan, sesama, seiman. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Filemon itu memang hasil buah pelayanan Paulus sehingga bertobat. Demikian juga dengan Onesimus. Tetapi Filemon sekarang itu menjadi rekan kerja Paulus. Filemon itu melayani di Kolose. Ya. Nah, Paulus bilang, ya, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terima dia seperti aku sendiri, seperti kamu menerima aku. Jadi derajat Onesimus ini sama Paulus, bagi Paulus ini sama. Kamu terima Onesimus itu sebenarnya sama dengan menerima aku. Kenapa? Paulus pasti yakin Onesimus itu benar-benar bertobat, bukannya tobat umat. Nah, jangan sampai kita tobat tapi umat. Jadi kalau ada altar call, panggil doain. Siapa yang mau bertobat maju ke depan, nangis-nangis. Tuhan, saya bertobat Tuhan, nggak curi lagi Tuhan, nggak pukul istri, nggak pukul anak, nggak lagi. Doain dalam nama Yesus, terima pengampunan daripada Tuhan. Seminggu kemudian, umat saudara. Makanya jadi batu sandungan. Itu Kristen, tapi kelakuan kayak begitu. Nah itu. Ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi sampai saudara sekalian, Paulus berani pasang badan. Kalau ada utang yang memang itu diambil, dia curi, sehingga dia masuk penjara, itu kasih sama saya aja. Luar biasa ya. Ini bapak rohani yang kayak begini. Yang luar biasa ya. Yang mau bela anak buahnya, buah hatinya itu. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Sah berarti jaminan itu betul. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggunkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi Filemon itu sebenarnya utang budi, utang nyawa. Kenapa? Hasil penginjilan Paulus sehingga dia harusnya binasa, Filemon sehingga bisa bertobat, itu utang nyawa saudara sekalian. Makanya Paulus berani minta. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi Paulus juga mau, bukan hanya Onesimus yang bertobat, berubah jadi orang berguna. Filemon pun. Paulus minta supaya jadi orang berguna. Jangan sampai kita di gereja, bukan jadi orang berguna, malah jadi troublemaker. Jadi bikin rusuh. Ya. Baperan. Nah itu, untung di KPB itu, saya sih salut ya. Nggak ada yang baperan gitu dikit-dikit ambok begitu sehingga mesti dibujuk-bujuk. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Nah, kemudian dikatakan mana tadi ya? Ayat berapa tadi ya? Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku karena aku harap oleh doamu aku akan kembali kepadamu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini luar biasa saudara. Coba kita perhatikan ayat 11, saya ada slide-nya. Nah, di situ dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Kita mungkin punya latar belakang yang kurang baik dulunya, bahkan mungkin merugikan orang. Tapi kalau kita mau bertobat, yang dulu Tuhan lupakan. Kalau kita bertobat, dosa-dosa kita itu tidak diingat lagi sama Tuhan. Amin? Dia bukan berarti pelupa atau dia nggak bisa ingat. Dia tidak mengingatnya lagi. Itu kata kerja, tidak mau mengingatnya lagi. Ya, makanya
Jangan kalau udah bertobat, tidak lakukan lagi. Jangan korek-korek. Aduh, saya kan begini, bagaimana bisa? Nggak usah. Kita mesti maju. Amin, saudara sekalian. Yang penting sekarang harus jadi orang yang berguna. Baik bagi pelayanan maupun bagi keluarga. Nah, itu. Nah, bahasa Inggris mengatakan begini. Onesimus, who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me. Nah, luar biasa, saudara sekalian. Onesimus itu dari kata onesimos atau onesimon. Itu artinya useful, profitable. Dari kata oninemi, to be useful, bisa bermanfaat. To profit, menghasilkan, menguntungkan. To help, membantu. Saya berharap saudara menjadi orang yang berguna. Wah, saya udah tua, Pak. Siapa bilang kalau tua tidak berguna? Itu salah. Udah tua kok nggak berguna. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi, sembahyang untuk anak cucu. Bisa doa. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Hiasan tuh kayak patung begitu. Jangan percaya orang punya cerita. Bisa bermanfaat, amin, saudara sekalian. Saya kasih motivasi para lansia ketika saya diminta pelayanan. Saya bilang, menurut WHO usia 18 sampai 65 itu disebut pemuda. Gak ada yang percaya, saudara sekalian. Terketik, menurut WHO usia pemuda berapa? 18 sampai 65. Waktu saya tanya, di sini berapa usianya? 90, 96, 80. Buset deh, saudara. Tapi masih bisa berguna, minimal berdoa. Amin, saudara sekalian. Nah, itu Onesimus. Saudara, saya berharap saudara adalah Onesimus. Dan juga Filemon. Amin, saudara sekalian. Filemon itu penuh kasih. Dia bisa saja tuntut budaknya ini yang sudah merugikan dia. Tapi nama Filemon itu artinya kasih sayang, mengasihi, one who is. Seseorang yang mencium, memeluk. Karena kata Filemon berasal dari filio, artinya to love. Dari kata philos, filia, kasih. Nah, orang Kristen harus punya kasih. Amin, saudara sekalian. Nah, pertanyaannya, how to be useful? Bagaimana bisa menjadi orang yang berguna? Ada 4. Yang pertama, tadi saya udah ulang-ulang. Kalau kita mau jadi orang yang berguna, kita harus bertobat. Kita harus apa? Bertobat. Bertobat itu, ya, bahasa Yunaninya itu ada 2. Yang satu artinya berbalik. Jadi dari ngadep ke barat, berbalik 180 derajat ke arah timur. Nah, itu bertobat. Jadi kiblatnya berubah. Dulu ke dunia, dulu ke kejahatan, sekarang tidak lagi ke sana. Nah, itu bertobat. Bertobat juga artinya metanoia. Artinya change of mind. Berubah cara berpikirnya. Mindsetnya berubah. Kalau dulu maunya merugikan orang. Dulu, ini gue bisa tipungan ya. Gitu. Sekarang enggak, mau memberkati. Amin, saudara. Mau jadi orang yang berguna. Jadi mindsetnya berubah. Kiblatnya tidak lagi dunia. Kalau orang kiblatnya masih dunia, masih kesenangan dunia, nggak bisa jadi orang berguna. Maunya enaknya aja, nggak bisa. Harus bertobat. Nah, Onesimus itu bertobat karena apa? Penginjilan dari Paulus. Karena Paulus menginjili, dia bertobat. Maka jadi orang yang berguna. Nah, kalau kita baca Matius 3 ayat 2, Matius 3 ayat 2, Aldi bisa bantu. Itu berita pertobatan, berita kerajaan Allah. Intinya cuma satu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, udah datang nih. Bertobat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi. Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Itu suara seruan untuk bertobat. Itu Yohanes Pembaptis. Yesus juga begitu. Matius 4 ayat 17 itu berita pertobatan yang dibawakan oleh Yesus. Kalau sudah baca, sejak saat waktu itu Yesus memberitakan apa? Bertobat. Sebab kalau orang nggak bertobat, nggak bisa jadi orang berguna. Nggak bisa. Nggak bertobat, nggak mau dimuridkan, nggak bisa. Ada satu tuh, udah 2 kali saya baca, yang satu bilang, kita nggak perlu, Tuhan ada nggak ada, itu tidak penting. Saya waktu baca, dengar gitu 2 kali ya, saya bilang, ini nggak salah orang ini. Tuhan itu nggak penting, yang penting kita berbuat baik. Itu sangat menyakitkan kalau didengar oleh Tuhan. Kurang ajar ya. Coba saudara misalnya, saudara pejabat datang, saudara nggak tahu bahwa dia datang. Pejabat itu kagak penting dia di sini. Kira-kira pejabat itu ngamuk nggak? Marah nggak? Dia datang mau perbaiki ini, nggak penting dia. Wah, itu pasti dia ngamuk terus sekali. Ada nggak ada, Tuhan itu nggak ada gunanya, nggak penting. Yang penting kita berbuat baik. Makanya ada tulisan renungan saya tuh, Tuhan itu berharga. Tuhan itu kalau kita menyembah proskuneo itu memberi nilai tinggi. Dia itu berharga. Kalau saudara tidak bisa menghargai Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, saudara nggak akan bisa diterima di kemah abadi meskipun sudah berbuat baik. Nggak bisa, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ada lagi dia ngomong begini, nggak usah baca Alkitab. Kalau ditanya udah baca Alkitab, itu pertanyaan basi. Padahal saya sekolah teologi ya, sama waktu saya SD, pesannya sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh rohani kita, kuat menjadi orang yang berguna, nggak ada lain, doa, baca kitab. Jadi pelajaran mata kuliah dasarnya itu namanya formasi rohani. Rohani itu mesti diform, mesti dibentuk dengan apa? Baca Alkitab, doa tiap hari, ibadah, berubah perilaku kita, tindakan kita. Jadi kalau dianggap berdoa, baca Alkitab kagak penting, itu saya yakin ya, marah tuh. Ya. Pak Hendy Kasidi pernah khotbah di depan begini, makanya saya berani ngomong. Dia kan suka doa, baca Alkitab. Istrinya bilang, lu baca Alkitab mulu, doa mulu, ngapain sih? Yang menyentak saya bukan apa yang dia lakukan, tapi jawaban ke istrinya. Lu tahu nggak, kalau gua nggak baca Alkitab, nggak doa, gua udah dari dulu selingkuh. Kebayang nggak, Pak Hendy Kasidi, itu dia ngomong, sampai saya bilang, kaget juga saya. Terus mungkin ada yang juga dengar. Jadi kalau kita, rohani kita nggak dibentuk melalui doa, firman, sulit kita untuk bisa baik. Kenapa orang selingkuh? Karena dia nggak takut Tuhan, betul nggak? Yang kurang ajar, istrinya pergi, perjalanan rohani, dia undang istri orang wanita lain masuk ke rumahnya, dia pikir aman, CCTV gue yang kuasai. Hingga taunya anaknya lebih cerdas daripada bapaknya, ketangkep, kemudian diusir sama istrinya. Karena istrinya yang punya rumah itu, kontrak di kos-kosan dengan seadanya, saudara sekalian. Nah, nggak bisa kita baik di luar Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau mau jadi orang yang berguna, harus bertobat. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita baca di Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah, saudara lihat ayatnya. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan perhatikan, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sampah di sini dari bahasa Yunani skubalon. Coba katakan skubalon. Skubalon itu artinya any refuse as the excrement of animal. Segala sampah seperti kotoran binatang yang buang. Tapi saudara jangan salah, kotoran binatang yang punya manfaat, punya guna, itu kotoran binatang apa? Hah? Hampir semua kotoran berguna. Apalagi kalau luwak. Ya, saya pernah beli kopi luwak sama Pak David ya, di referensi. Sejak saat itu, saya nggak mau beli kopi yang lain. Jadi sampai sekarang saya konsumsi kopi luwak Pak David. Itu rasanya manis. Jadi 250 gram, 250 ribu. Biasa kan cuma 60 ribu, saudara. Makanya kalau kopi di sini pakai kopi luwak, jebol juga tuh ya. Tapi memang mantep, wanginya luar biasa. Nah itu dari kotoran tuh, karena saya lihat prosesnya. Nah ini skubalon. Skubalon juga artinya rubbish, sampah. Of things worthless and detestable. Worthless itu tidak berharga dan juga tidak menjijikan, maksudnya menjijikan. Nah, King James itu memakai kata dung. Dung itu kotoran hewan yang biasa dipakai bahan utama pupuk. Nah saudara sekalian, refuse bisa menjadi use. Itu kalau RF-nya dihilangin. Refuse, sampah, menjadi use, itu RF-nya dihilangin. Artinya kita mau dikikis, mau diolah. Amin saudara sekalian. Jadi kalau saudara menjadi orang berguna, harus mau proses recycling. Di-recycle. Belum lama saya nonton, bangun satu bangunan dalam waktu 2-3 minggu itu bisa cepat. Itu memakai teknologi kubikel. Nah bahan kubikelnya itu seperti batako tapi bisa blok-blok gitu. Itu dari sampah yang tidak berguna, yaitu plastik-plastik diolah. Itu metodologi teknik Swiss kalau nggak salah. Jadi kubikel-kubikel, tapi kuat anti gempa. Itu dari sampah. Nah sebenarnya kita saudara di luar Yesus itu sebenarnya sampah. Tapi sampah itu yang tidak berguna, kalau di recycle itu bisa jadi berguna, amin. Makanya saudara mesti diproses. Jadi orang Kristen mesti dimuridkan, diajar. Makanya saya menentang kalau nggak ada pengajaran, nggak ada firman. Karena yang bisa menguduskan kita, yang bisa mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula, itu firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi firman itu yang mengolah kita, yang mengubah kita. Makanya pengenalan akan Kristus itu sebenarnya proses.
proses recycling buat kita. Karena proses pengenalan akan Kristus itu proses panjang seumur hidup. Sampai kita mati baru berhenti. Bagaimana kita bisa diubahkan dari kodrat pendosa menjadi kodrat ilahi. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Siapapun dia. Kau pikir, wah pendeta mah udah kodratnya berubah. Enggak. Ada pendeta yang kejam, bengis. Mungkin dia tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter. Itu jahat. Jangan pikir, wah enak aja. Membenci aja sudah membunuh. Makanya nggak heran pendeta yang di ujung maut ketakutan. Kenapa? Karena dia merasa, gua kagak beres nih. Jadi pengenalan akan Kristus seumur hidup. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. 4:20 Efesus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Efesus 4 ayat 20. Jadi mengenal Yesus itu proses belajar. Amin, saudara sekalian. Proses belajar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya kalau Allah diremehkan, kita tidak mau mengenalnya. Jangan harap masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Walaupun udah berbuat baik. Orang pikir kan berbuat baik bisa masuk surga. Nggak bisa. Tapi kalau orang Kristen harus berbuat baik, amin. Jangan dibalik. Kalau dibalik salah logikanya. Siapa kita? Bisa menyogok Tuhan. Mau nyogok pakai apapun nggak bisa. Nggak bisa. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Dosa itu mesti ditebus. Dan Yesus sudah mati menebus kita. Dan kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Dia. Amin, saudara sekalian. Dan kita mulai belajar mengenal Dia. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya, 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Dari bawah kata, yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu lihat, berguna untuk hidup yang saleh. Itu akibat pengenalan kita akan Dia. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu kodrat di mana yang Allah inginkan ketika manusia diciptakan. Hanya melakukan kehendak Allah, taat. Dan Yesus sudah buktikan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemarin khotbahnya Pak Agus, itu kan diambil dari Matius 24 ayat 40. Roh penurut tapi daging lemah. Daging kita ini lemah, artinya begini, kita cenderung untuk gampang berbuat dosa. Coba aja kalau ke mall, kalau lihat wanita yang roknya pendek, jadi roknya udah lebih pendek, kemudian bajunya naik ke atas. Itu dilihat dosa, nggak dilihat sayang, kapan nanya. Tuh, cenderung begitu. Kan sulit, saudara, masa mau begini? Istri saya kan suka ke mall. Makanya lagu kesukaannya, mall, I want more. Makanya ketika ada mall di Cipinang Indah, dia seneng banget jalan pagi ke mall. Nah di mall kan kita nggak bisa larang, gadis-gadis jangan pakai celana gemas, celana pendek, rok mini, jangan. Nggak bisa kita melarang burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa. Tapi kita bisa menghalaunya kalau dia bersarang di otak kita ini. Dan itu butuh perjuangan. Wah saya mama udah tua Pak, gairahnya nggak ada. Siapa bilang? Itu dokter seksologi mengatakan meskipun tua bangka, itu nafsunya tetap ada sampai dia mati. Begitu seluruh sekali. Makanya hati-hati. Ada pendeta usianya 68. Itu kalau sama gadis-gadis. Waduh saudara, masa diajak berenang bareng? Aduh, kalau berenang kan nggak mungkin baju lengkap, betul nggak? Pasti kan bajunya mini. Betul nggak saudara? Ada yang berenang pakai baju lengkap, pakai daster, pakai jaket gitu, ada nggak? Nggak ada. Saya waktu itu nggak begitu pernah. Kenapa kok bisa begitu? Saya untung nggak hobi berenang. Kenapa nggak bisa berenang saudara? Jadi saudara lihat proses recycling itu pengenalan akan Kristus. Ayat 8-nya. Nanti saudara ayat yang kelima suruh baca sendiri itu ya. Menambahkan iman dengan kebajikan dengan segala macam. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yang tadi iman, kebajikan, ketekun segala macam. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, proses. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu perhatikan, saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, ayat 11, dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita nggak mengalami recycling, perubahan, kodrat, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya standar warga negara kerajaan surga itu Kristus. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kita akan memerintah bersama dengan dia di kerajaan. Kalau sudah baca, hamba yang sudah melakukan tugas yang
disuruh kepadanya, itu diberikan 10 kota, diberikan 5 kota. Untuk apa? Memerintah. Amin, saudara. Di sana nggak ada lagi korupsi, nggak ada lagi nyogok-nyogok, nggak ada. Nggak ada. Kalau di sini masih ada tuh celah-celah. Kan nyogok-nyogok gampang suruh sekali, apalagi kalau bagian yang basah. Kayak ada sekarang ya, Markus. Markus itu makelar kasus. Itu saudara gampang. Supaya nggak ketahuan bentuknya uang. Makanya tidak heran pejabat MA di rumahnya ada uang hampir 1 triliun. Saudara pernah lihat uang 1 triliun? Pernah? Belum pernah? Sama, saya juga. Kalau 100 juta saya pernah bawa, pernah gotong begitu ya. Tapi kalau 1 miliar belum pernah, saudara. Kalau melihat ada satu pejabat, uangnya sampai saya bingung. Dulu tuh, ya, waktu itu belum krisis. Saya lihat uangnya ada 1 juta dolar. Ini ada 20 miliar. Banyak rekening. Saya bilang, gila ya. Kalau di total itu mungkin bisa ada berapa triliun tuh, saudara. Saya bilang, luar biasa. Makanya diambil 27 miliar nggak berasa. Sebab uangnya banyak. Saudara. Nggak tahu hasil dari mana tuh, saudara ya. Kenapa? Nanti di kerajaan surga udah nggak ada. Pasti betul-betul powerful dan berguna. Yang ketiga dan keempat, Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Kisah Para Rasul 18 ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna. Kayak tadi, Onesimus menjadi sangat berguna. Terus Onesimus, menurut tradisi gereja, Onesimus itu kembali ke tuannya, kemudian bukan jadi hamba, tapi jadi rekan sekerja. Onesimus itu jadi uskup di Efesus. Bosnya Filemon jadi uskup di Kolose. Jadi sama tuh kedudukan. Efesus dan Kolose. Di Efesus Onesimus. Di Filemon itu uskup di Kolose. Itu pada zaman Kaisar Nero, menurut tradisi. Itu 2 orang itu mati syahid, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Itu luar biasa. Nah, Apolos ini juga orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebenarnya saudara sekalian, memberitakan Injil, orang bertobat berubah sehingga dia diselamatkan masuk kerajaan surga, itu tidak ternilai. Amin, saudara sekalian. Makanya pasti awal kali dia ingat yang membawa dia ke sekolah minggu sehingga dia bisa besar dan bertumbuh. Itu ibu gembala. Dia ingat, saya nih dibawa ke gereja oleh Iki saya. Iki tahu. Iki itu tante. Iki, suaminya Icong. Kalau Popo, nenek. Kalau suaminya Pocong, saudara ya. Icong, Pocong ya. Saya ingat tuh dibawa, lu gereja lu gitu. Tapi mami saya kan masih Buddha, tapi juga nggak ke tempat ibadah orang Buddha. Dibawa, sekolah minggu terus. Sampai akhirnya jadi pemuda dan terus menikah. Jadi pendeta. Nah, itu bisa berguna. Nah, kenapa Apolos itu bisa jadi orang yang sangat berguna? Rahasianya ada di ayat sebelumnya. Kita baca dulu ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, dijelaskan. Yang berasal dari Alexandria. Alexandria ini kota pelajar di Mesir. Iya, perhatikan. Seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi bicaranya fasih. Fasih itu jelas. Pronunciation-nya jelas. Nggak belebet gitu, saudara. Dan mahir. Mahir itu bukan hanya sekedar terampil, tapi mahir di atas terampil. Kenapa? Karena hasil belajar. Hasil proses belajar sampai mahir. Kayak Bruce Lee itu mahir dalam martial art. Karena dia berlatih. Dia berlatih pukulan begitu. Itu ribuan kali saudara sekalian. Dia push up itu bisa sekali push up bisa 100. Makanya nggak heran. Otot perutnya tuh bisa 6, 3. Kalau kita kan 1, jadi 1, nggak jelas mana nih ototnya. Karena dilatih mahir, sama. Kalau kita belajar, lama-lama kita mahir. Amin saudara sekalian. Makanya jangan berhenti belajar. Bisa ala biasa. Jadi dibiasain. Sama. Jadi orang baik, saleh, itu hasil latihan. Makanya latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna. Bukan hanya hidup saat ini, tapi hidup yang akan datang. Ini saudara nggak sia-sia nih. Betul kata Pak Andi, ibadah ini nggak akan sia-sia. Saudara, kalau nanti suruh di ujung maut mati, itu harta sebanyak apapun, itu nggak ada gunanya. Betul nggak saudara? Saudara punya rekening di bank berapa? Itu giliran mati. So nggak mungkin nanya rekening gue jangan lupa tuh di bank BCA. Berapa, Pak? Ada 1 miliar. Terus jangan lupa tuh di BRI juga ada. Berapa, Pak? Pinya ingat nggak? Nih, pinya ingin tulang. Kagak ada kalan. Kalau di ujung maut begitu. Karena saya pernah di ujung maut tuh begitu. Om. Kagak denger. Padahal kaya.
Kenapa saya tahu kaya? Ketika meninggal, itu separuh kompas, itu ada namanya. Saya bilang, ini kan yang gue busuk kemarin tuh. Saudara, yang berguna itu apa? Ini harta abadi kita, keberkenanan kita kepada Allah yang harus kita kumpulkan. Kumpulkan harta di bumi itu, bukan harta properti emas, bukan, tapi keberkenanan kita itu menjadi harta abadi yang membekali kita sehingga kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudara sekalian. Jadi dia mahir, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi pengajaran dia kuasai dengan bersemangat. Perhatikan, bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Makanya dia belajar. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengar, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Jadi yang kedua dan yang ketiga dan keempat menjadi orang berguna harus berani dan semangat. Amin, saudara sekalian. Harus punya semangat. Kalau semangat kita patah, tubuh kita, tulang kita kering. Hati yang gembira, obat yang maju. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lo jangan nggak semangat. Saya dikirimkan, kalau udah umur harus olahraga otot, push up, pull up, beban, entry begitu saudara. Saya pernah lihat tuh, umur 70 kayak umur 40. Kapan? Dia olahraga supaya otot-ototnya terjaga. Karena setelah umur 30 itu otot mulai turun. Setahun itu 1%, 1%. 40 tahun 40%. Dengan olahraga dijaga. Sehingga kita walaupun tua nggak sakit-sakitan. Itu nggak mudah. Benar nggak saudara sekalian? Saudara mesti makannya pilih-pilih. Jangan semua saudara makan. Sehingga saya nih salah ketika dulu saya pikir dengan minum Pocari. Jadi kalau saya main badminton itu bisa 2 botol Pocari, 1 Juicy, 1 lagi Maison. Jadi di tas olahraga saya itu penuh itu. Jadi pas olahraga set pertama minum, dipacu lagi karena itu mengandung natrium, mengandung gula. Main lagi, saya pikir itu nanti terbakar. Enggak secepat itu. Udah masuk di ngendep. Itu bertahun-tahun. Ternyata kena diabetes. Padahal saya paling anti, itu paling takut ya. Bertobat jangan sampai kena. Kena. Makanya saya nggak bisa gemuk lagi. Tapi baguslah. Makan juga jadi dikit, saudaranya. Jadi irit. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nggak bisa. Makanya mesti semangat. Amin. Pas saya udah lansia. Tadi kan udah ada lagunya tuh. Mesti semangat. Jadi penting nih semangat. Ternyata orang yang semangat, saudara sekalian, itu lebih cepat sembuh dari penyakit, lebih bisa menularkan ke orang. Coba kalau saudara loyo, ya siapa yang mau ngikutin dia? Tapi kalau semangat orang bisa ngikutin. Amin, saudara. Jadi harus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, apapun. Wah, saya udah tua, potensi apa yang saya mau kembangin? Setiap orang punya potensi, amin. Terutama potensi bagaimana bisa menjadi anak Allah yang berkenan. Itu potensi yang diberikan oleh Allah waktu kita terima Yesus. Semua orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya menerima. As many as receive him, to them he give the right. Nah, itu potensi. To become children of God, menjadi anak Allah. To those who believe in his name. Yang percaya akan namanya. Jadi potensi yang dalam diri kita itu harus kita gunakan. Kalau orang nggak percaya, susah bisa menjadi anak Allah yang berkenan, itu nggak bisa. Tapi waktu kita percaya, Efesus 1:14, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Itu modal dasar. Sehingga Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu kan memerdekakan kita dari segala dosa. Sehingga kita punya potensi. Amin, saudara sekalian. Bukan hanya bisa menghasilkan uang. Saya dulu paling takut tuh kalau saya nggak kerja, nggak ada duit. Saya nggak kerja kan? Tapi saya nggak kekurangan. Ada yang saya pinjemin duitnya, kemudian kagak bayar. Kemudian waktu saya khotbah, pendeta khotbah, bayar utang. Nggak ada. Nggak ada. Karena Tuhan bisa cukupin. Dengan berbagai macam cara. Yang penting kita benar, amin, saudara sekalian. Saya, waktu itu sakit ini, saya tanya Pak Jody. Ini namanya, apa Pak Jody? Yang pupuk begitu tuh. Finger apa namanya? Jadi, kalau begini sakit, aduh, saya kan tiap pagi kan nyebaran pakai gitar, aduh, udah seminggu nggak sembuh juga, saya urin nggak sembuh juga. Kalau Doni saya ngomong, Pak ini mah mesti disuntik, nih dikasih nama dokternya. Singkat cerita kayak saya ke Carolus, tunggu, ya. Karena nggak pakai BPJS, jadi walaupun dokternya terlambat, saya dipanggil duluan. Saya bilang, saya kayak belakangan nih, itu dipanggil. Singkat cerita dipanggil. Wah, ini namanya finger apa tuh ya? Yang mesti di ini Pak, ini udah begitu dulu, putuk, suntik ya, suntik. Tahan dikit Pak ya. Saya pikir sama suntik biasa, saya suntik biasa.
Pas disuntik sakitnya, nauzubillah min dzalik, saudara sekalian. Sampai saya teriak, aduh! Mungkin di luar kedengaran. Udah suntiknya sakit, dikasih obat, mesti bayar, saudara. Dia bilang, aduh. Tapi gimana, saudara sekalian? Kan udah sakit. Bayar, nggak cerita, saudara sekalian. 795.000. Tuh, saudara. Kan nggak diganti. Kalau dulu enak diganti, gitu nggak? Ternyata Tuhan sudah siapkan uang itu sebesar itu. Kenapa saya tahu Tuhan sudah siapkan? Nah, itu luar biasanya. Saya kan khotbah biasa di satu gereja. Itu saya tahu persembahannya. Pas pulang, biasa habis persembahan saya kasih istri saya. Bahkan belum sampai rumah pun saya udah kasih istri saya. Sebab kan itu agak tebal ya. Saya juga nggak punya kantong gitu ya. Perlu tahu, itu lebih daripada itu. Jadi di luar yang biasa, dia tambahin lagi. Sampai saya bingung, ini besar amat ya. Jadi soal kebutuhan, kalau kita dulu saya kan gampang tinggal tanda tangan ini isiin form, kemudian rimpes itu dapat 100%. Kalau ini kan nggak mungkin Filemon, Pak I tolong rimpes nih 795.000. Kemarin gue disuntik sakit lagi. Pernah nggak? Nggak pernah. Waktu saya diabetes tuh habis hampir 10 juta. Pak I tolong 10 juta minimal separuh kek. Kagak sebenarnya. Istri saya waktu dioperasi hampir 60, hampir 80. Nggak pernah minta, saudara sekalian. Tapi di sini memang KPBI butuh paru gitu. Ada yang membuat saya terharu ya. Dia kasih uang buat saya. Saya bilang nggak usah Pak. Dia kasih, saudara ya. Di Tuhan luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita jadi orang berguna, nggak usah takut. Makanya kembangkan potensi kita. Potensi yang mesti kita kembangkan, bagaimana kita menjadi anak Allah. Amin, saudara sekalian. Jangan sampai kita tidak menjadi anak Allah yang berkenan. Nanti nyah kamu. Campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 25 ayat yang ke-30. Itu ancaman yang mengerikan. Matius 25. Itu akhir zaman. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap itu di mana, saudara? Ada bagian bumi itu di bawah, jadi laut di bawahnya lagi. Itu gelap. Nggak bisa, karena dalam gelap. Nggak ada cahaya. Itu lambang apa? Neraka. Di sanalah akan terdapat apa? Ratap dan kertak. Ratap dan kertak itu melambangkan penyesalan seumur hidup. Penyesalan yang luar biasa. Gitu, saudara. Itu gambaran siksaan yang luar biasa. Nah, campakkan hamba yang tidak berguna itu, hamba ya siapa nih? Hamba yang punya 1 talenta, yang dia tidak kembangkan, dia kubur. Terus suruh baca itu dia kubur. Ayat 25. Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut, tadi itu. Dan pergi menyembunyikan talenta tuanku itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tadi kan untuk menjadi orang berguna harus berani, jangan takut. Ini dia takut, menyembunyikan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Makanya jangan malas, amin. Makanya saya selalu orang-orang, apa aja dia kerjain. Kalau ada modal, pasti ada modal, amin saudara. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku, aku menerimanya serta dengan buahnya. Itu kan menjalankan uang, itu kan bisnis, usaha. Amin saudara sekalian. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kalau diambil, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Enggak berarti sampai situ. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saudara sekalian, mari kita jadi orang yang berguna. Kita mau kembangkan potensi kita supaya Tuhan dipermuliakan. Amin buat firman Tuhan.